Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Talita Kumala. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan tahun 2020 dengan nomor registrasi 15036-257. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa PTB diberikan kesempatan untuk membuat sebuah media pembelajaran dari mata kuliah strategi, media, dan model pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini mata pelajaran yang saya gunakan yaitu adalah mekanika teknik, di mana materinya adalah elemen-elemen struktur. Untuk media yang saya gunakan sendiri yaitu adalah Makromedia Flash. Baik, tanpa berlalu-lalu lagi, mari kita saksikan saja media pembelajaran untuk mekanika teknik, materi elemen-elemen struktur. Baik, berikut ini adalah media pembelajaran yang saya sudah siapkan untuk mekanika teknik, materi KD 33141, yaitu memahami dan menyajikan elemen-elemen struktur. Pada tampilan pertama kita bisa melihat ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Lalu tombol exit, nama identitas mata pelajaran, dan pembuat. Baik, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu ada dua, yaitu siswa diminta untuk dapat memahami elemen-elemen dari struktur bangunan. Yang kedua, siswa dapat menyajikan elemen-elemen struktur dari bangunan. Baik, harapannya bisa memenuhi KD 331 dan 431 yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, kita akan berbalik kepada materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran sendiri, kita juga harus tahu elemen struktur ini. Pertama, di mana elemen struktur itu ada balok, kolom, tangga, dan fondasi. Di mana balok itu memikul sepanjang batang dan menyalurkannya ke dalam kolom. Selanjutnya, kolom itu akan menyalurkan beban tersebut ke fondasi. Lalu, gaya yang bekerja pada balok itu pasti mengakibatkan sesuatu pada balok tersebut, yaitu adalah melentur atau melendut. Sedangkan pada kolom umumnya menerima gaya aksial sehingga tidak mengalami lentur. Next. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang balok. Kita bisa tahu sendiri balok itu adalah juga elemen horizontal. Lalu gaya-gaya yang bekerja pada balok itu akan menimbulkan reaksi pada simpul atau perletakan, gaya geser, momen lentur, dan gaya dalam dan lendutan pada balok. Yang ketiga, karakteristik balok itu ditentukan oleh jenis, perletakan, dan bentuk panjang dan bahannya. Bisa kita lihat pada gambar ini ada dua gambar contoh balok ya. Yang pertama itu adalah balok dengan dua beban terpusat. Yang pertama tegak lurus pada balok, yang kedua membuat sudut kira-kira 45 derajat pada balok. Pada gambar kanan, ini ada balok dengan dibentuk miring, dengan beban merata dan beban terpusat. Sehingga sesuai keterangan, beban miring dan dengan beban merata dan beban terpusat. Next. Kalau kita lihat pada gambar ini bisa kita lihat adalah penempatan balok pada sketsa 2D dari bangunan, yaitu ada di sini, dan bisa kita ambil ke sini yaitu ada sebuah balok sederhana di mana ada satu orang yang digambarkan sebagai beban. Lalu untuk yang di bawah ini adalah hasil di mana balok itu melentur atau melendut akibat beban merata pada garis-garis ini. Next. Selanjutnya untuk prinsip kerja balok itu adalah beban yang bekerja pada balok itu dipikul oleh elemen permukaan, diteruskan ke elemen struktur sekunder yaitu adalah kolom, dan selanjutnya akan diteruskan ke tumpuan yaitu fondasi. Intinya semakin besar beban akan memperbesar ukuran balok yang akan diperlukan. Kalau kita lihat pada gambar ini ada back casing pada balok, lalu pada gambar yang kanan ini adalah balok, penempatan balok ya, penempatan balok di sini, di sini, di sini, dan di sini, lalu penempatan kolom yaitu di sini, dan di sini. Next. Selanjutnya kolom itu adalah batang tegak dari rangka struktur yang memiliki beban dan di balok.
kolom itu sendiri berfungsi sebagai penerus beban dari seluruh bangunan ke fondasi. Contohnya itu seperti bisa dilihat pada gambar ini adalah kolom, yaitu kolom praktis pada bangunan sederhana, yaitu yang kanan itu adalah kolom struktur pada bangunan bertingkat. Ini masih proses ya, belum jadi, tapi ini seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah jenis kolom. Kolom itu terbagi menjadi dua, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama itu biasanya dia menahan beban yang ada di atas kolom tersebut, bisa balok, bisa lantai 1, lantai 2. Lalu untuk kolom praktis sendiri ini biasanya pengikat dinding agar kestabilan antar dinding itu tetap terjaga. Lalu setelah kita tahu jenis kolom, kita juga harus tahu material kolom itu apa. Jadi pada struktur kolom ini biasanya dibuat pada baja, beton bertulang atau kayu. Bedanya kalau pada beton bertulang itu campuran baja dan beton, di mana beton ini bekerja sama dengan baja, di mana tugas baja di sini itu adalah sebagai material yang menahan gaya tarik, sedangkan beton itu menahan tekan. Sehingga kerjasama tersebut bisa menampilkan sebuah struktur yang kokoh atau stabil. Next. Selanjutnya yaitu adalah rangka. Rangka ini adalah sebuah komposisi dari kumpulan kolom dan balok ya, seperti kita gambar ini. Ada kolom, ada balok. Pada sistem rangka ini, kolom bekerja sebagai unsur tegak yang berfungsi sebagai penyalir beban pada gaya menuju tanah dan fondasi. Ya, sedangkan balok sebagai unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemagang dan milik pembangunan pembagian lentur. Next, kalau pada gambar ini bisa kita lihat ya, ada contohnya itu adalah sketsa dari rangka kolom, baja, beton atau kayu. Biasanya digunakan seperti ini. Lalu pada kedua gambar ini adalah rangka baja yang digunakan berprofil. Next. Selanjutnya itu adalah rangka batang. Rangka batang di sini adalah susunan batang-batang yang lurus dan disambung kedua ujungnya, sehingga membentuk suatu konstruksi yang kokoh dan stabil. Ya, bisa kita lihat seperti ini. Jadi yang kalau di gambar ini biasanya kita temukan di jembatan. Ada banyak macamnya. Lalu untuk yang di kanan ini biasanya ada di kuda-kuda rumah pribadi ataupun rumah-rumah yang besar ya. Next, yaitu untuk rangka batang itu biasanya ada dua jenis ya konstruksi rangka batang, yaitu ada yang statis tentu dan tak tentu. Untuk menentukan kesetimbangannya itu biasanya kita gunakan rumus ini, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana F ini adalah gaya vertikal dan sigma H itu adalah harus sama dengan 0, di mana H ini adalah gaya horizontal dan sigma M harus sama dengan 0 dan M itu sama dengan momen, sehingga terjadilah keseimbangan pada bangunan tersebut, di mana harus memenuhi hubungan persamaan S sama dengan 2K min R. Dengan keterangan S di sini adalah jumlah batang dari rangka batang yang di sini. Lalu K di sini adalah jumlah titik simpul atau join yang ada. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Ini adalah join. Lalu yang R ini adalah jumlah reaksi. Jumlah reaksi yang bekerja pada struktur rangka batang ini. Next adalah pelengkung. Pelengkung ini bisa kita lihat adalah sebuah struktur yang terbentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik membentuk busur. Dan struktur ini itu membentang suatu ruang sekaligus menumpang beban. Jadi pada gambar di sini ada dua contoh pelengkung, ada yang pelengkungnya di bawah ataupun di atas. Biasanya ini kita temukan di jembatan ya, di mana ada pelengkungnya di bawah, lalu di atasnya ini adalah kolomnya, lalu ada dek, ada pelengkung. Kalau untuk pelengkung atas yang ada di atas ini, deknya di bawah, penggantungnya ada di tengah-tengah antara dek dengan pelengkung. Lalu di sini jadi untuk strukturnya. Next, tentu saja yang namanya struktur itu punya kestabilan, di mana seluruh penampang bekerja itu harus menahan gaya tekan akibat kombinasi beban-beban keseluruhan. Abutmen atau dinding akhir mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyerap gaya diagonal yang besar pada dasar lengkungan.
Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya pelengkung ini digunakan pada konstruksi jembatan yang kondisi sungai dengan lebar yang cukup berarti dan dasar sungai yang dalam sehingga sulit untuk membuat pilar di tengah jembatan. Seperti pada gambar yang kita lihat sini ya, ini sungainya cukup besar dan ini dicuram, ini sangat dijuram, ini curam sekali, makanya digunakan pelengkung pada jembatan ini. Sekian dari materi yang saya berikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian evaluasi pembelajaran. Untuk pembelajaran sendiri, evaluasinya sendiri saya menggunakan tugas. Di sini satu saja tugas, tapi ini bisa mencakup semua tujuan pembelajaran yang sudah saya katakan tadi di awal. Yang selanjutnya kita akan masuk ke tugasnya, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu menceritakan apa saja dalam bentuk laporan, apa saja yang mereka pahami tentang kolom, balok, dan rangka, dan tentu saja disajikan dengan gambar. Lalu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kiranya media pembelajaran yang saya gunakan ini bisa membantu pembelajaran mekanika teknik untuk memahami dan menyajikan elemen-elemen struktur. Terima kasih.